Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Audia dari kelompok 5 ingin menjelaskan perbedaan tim kerja dan kelompok kerja. Sebuah tim merupakan sekelompok orang yang terorganisir, setiap anggotanya memiliki peran khusus dan saling bertanggung jawab, memiliki keterampilan dan saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kelompok adalah orang dengan satu kesamaan, cenderung tidak saling mempengaruhi anggota satu sama lain, berkomitmen mencapai tujuan bersama, dan berpedoman pada komando pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Susteningsi ingin menjelaskan poin kedua dari materi memahami tim kerja. Pada poin kedua ini kita membahas tentang tipe tim kerja yang dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tim pemecah masalah, yang kedua ada tim kerja pengolahan diri, yang ketiga ada tim lintas fungsional, dan yang terakhir ada tim virtual. Yang pertama itu ada tim pemecah masalah atau problem solving team. Problem solving team mulai populer tahun 1980-an. Mereka umumnya terdiri dari 5 hingga 12 pekerja yang digaji oleh departemen yang sama untuk membahas tentang peningkatan kualitas, efisiensi, dan juga lingkungan kerja. Dalam hal ini juga para anggota berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode-metode seperti apa sih yang perlu dilakukan agar produktivitas itu dapat ditingkatkan. Yang kedua, kita membahas tentang tim kerja pengolahan diri atau self-managed work. Self-managed work terdiri dari 10 hingga 15 pekerja yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Tanggung jawab ini meliputi kecelakaan kerja, penentuan penilaian pekerjaan, pemecahan masalah organisasi, dan pilihan-pilihan prosedur yang dilakukan secara kolektif. Nah, yang ketiga kita membahas tentang tim lintas fungsional atau cross functional team. Cross functional team ini terdiri dari pekerja-pekerja yang berada pada tingkat hierarki yang sama tetapi beda wilayah pekerjaannya. Mereka bergabung untuk menyelesaikan pekerjaan yang bertujuan meningkatkan komunikasi dan penelusuran catatan kerja yang dapat membawa peningkatan pada produktivitas dan juga kepuasan klien. Dan yang terakhir itu ada tim virtual atau virtual team. Virtual team menggunakan teknologi komputer untuk menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama atau tujuan yang telah disepakati bersama. Tim ini juga memungkinkan orang melakukan kerjasama dengan metode online. Tim ini juga lebih banyak dalam berbagi hal informasi, pembuatan keputusan, dan perampungan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candice Olivia Anggraini. Selanjutnya saya akan membahas tentang tim interdependence atau saling ketergantungan. Saling ketergantungan kerja terjadi apabila dua atau lebih kelompok organisasi tergantung satu dengan yang lainnya untuk mencapai atau menyelesaikan tugas-tugas mereka. Ada saling ketergantungan yang positif, yaitu bekerja sama. Ada saling ketergantungan yang negatif, yaitu persaingan. Jika tidak ada saling ketergantungan, itu dinamakan individualistik. Di sini ada 3 bentuk tim interdependence. Yang pertama itu adalah sequential interdependence atau saling ketergantungan yang berurutan. Ini tuh satu kelompok bergantung pada satu kelompok yang lainnya. Atau bisa dibilang di mana satu satuan kelompok harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu sebelum satu satuan yang lainnya dapat bekerja. Pabrik, misalnya produk tersebut harus dirakit dahulu sebelum dicat. Lalu departemen perakitan tuh harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu sebelum bagian pengecatan dapat mulai bekerja mengecat. Yang kedua ada pooled interdependence atau saling ketergantungan yang menyatu, yaitu dua atau lebih unit menyumbang output secara terpisah ke unit yang lebih besar. Atau bila satu satuan organisasi yang tidak saling ketergantungan. Yang kedua ada pooled interdependence atau saling ketergantungan yang menyatu, yaitu dua atau lebih unit
menyumbang output secara terpisah ke unit yang lebih besar, atau bila satu satuan organisasi yang tidak saling ketergantungan satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan kegiatan hariannya, tetapi tergantung pada pelaksanaan untuk suatu hasil akhir. Misalnya departemen pengembangan produk dan departemen pengiriman. Pada hakikatnya kan dua departemen ini kan sangat berbeda dan terpisahkan. Tetapi jika mereka menunjukkan kinerja yang dihimpun itu baik, maka itu akan menunjukkan seberapa berhasil si organisasi tersebut. Yang ketiga adalah reciprocal interdependence atau saling ketergantungan timbal balik, yaitu di mana kelompok-kelompok bertukar masukan dan pengeluaran atau merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Misalnya kelompok penjualan dan kelompok pengembangan produk, mereka saling bergantung secara timbal balik. Kelompok pengembangan produk memerlukan kelompok penjualan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan pelanggan sehingga mereka dapat mengembangkan atau menciptakan produk yang dapat dijual dengan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyon Sarmadanti ingin menjelaskan tentang komposisi tim. Agar suatu tim menjadi efektif, seorang ahli organisasi memberikan suatu konsep tentang komposisi yang efektif. Suatu tim diharapkan terdiri dari orang-orang yang posisinya sesuai dengan kompetensinya. Suatu tim harus memiliki 7 poin, yaitu yang pertama, seorang pemimpin atau ketua, yaitu seorang pemikir yang disiplin yang bertugas untuk mengorganisir dan mengkoordinir tim, memelihara keseimbangan usaha, dan menjadi titik tumpu dalam menjaga posisi tim. Yang kedua, seorang pembentuk, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengarahan serta memberikan motivasi kepada tim. Yang ketiga, seorang pemikir, yaitu orang yang menyediakan gagasan ide untuk kemajuan tim. Yang keempat, seorang pengevaluasi, yaitu orang yang mengevaluasi masalah yang ada di tim serta mengevaluasi hasil kerja tim. Yang kelima, seorang penyelidik sumber daya, yaitu orang yang memberikan informasi dan jejaring sosial serta relasi. Yang keenam, seorang pekerja tim, yaitu orang yang secara efisien berhubungan langsung dengan pekerjaan, memecah konflik, memperlancar hubungan, serta memberikan motivasi kepada rekan tim. Yang ketujuh, seorang penyelaras akhir, yaitu orang yang memandu dan memberikan peringatan jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan komitmen bersama. Ketujuh poin tadi harus terdapat pada suatu tim. Untuk itu diperlukan kejelian dari seorang manajer untuk menentukan siapa saja yang masuk ke dalam tim serta menempatkan posisi mereka sesuai dengan kompetensinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan tim kerja yang efektif. Tim yang solid dan efektif sangatlah dibutuhkan untuk survive dan bahkan melampaui ekspektasi yang menjadi target perusahaan. Satu prinsip dasarnya adalah leader, yaitu memperlakukan anggota tim halnya kita ingin diperlakukan oleh atasan kita. Yang pertama, memberi rasa percaya diri, mendelegasikan tugas pada seseorang termasuk dalam bagian memberi kepercayaan. Akan tetapi, tidak cukup hanya dengan itu, berikan kelonggaran untuk kreatif dan memberikan kepercayaan, lalu mampu mempertanggungjawabkan tanpa meniadakan untuk selalu memonitorinya. Saat diberikan tanggung jawab dan berhasil, maka akan timbul rasa percaya dirinya. Yang kedua, terus-menerus menyamakan persepsi dan visi. Arahan dan ukuran keberhasilan menjadi penting bagi sebuah tim untuk efektif, sehingga siapapun dalam tim paham dan mengerti kemana dia akan bekerja. Yang ketiga adalah merumuskan program bersama. Setelah membuat langkah-langkah dan program untuk mencapai tujuan, sangatlah penting meneliti langkah-langkah mana yang paling tepat. Kemudian memanfaatkan alur kerja dan sumber daya supaya tim makin efektif. Yang keempat, terus-menerus memberikan kesempatan untuk upgrade di bidangnya. Berikan setiap anggota tim untuk terus tumbuh rasa percaya diri dan berikan terus tantangan baru untuk semakin berkualitas. Bila setiap anggota tim mempunyai jiwa-jiwa leader, maka kita berhasil membuat tim tersebut efektif dan bahkan tim bisa melipat gandakan produktivitas.
Di sini saya akan menjelaskan tentang tim. Tim adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Tim bisa melakukan berbagai hal. Yang pertama, membuat produk. Yang kedua, memberikan jasa. Yang ketiga, mengkoordinasikan berbagai perjanjian. Yang keempat, mengkoordinasikan proyek-proyek. Yang kelima, memberikan nasihat. Yang keenam, membuat keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fauzia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab memahami tim kerja, yaitu bagian mengubah individu menjadi pemain tim. Ada 3 cara untuk mengubah individu menjadi pemain tim. Yang pertama itu adalah seleksi. Beberapa orang telah memiliki keterampilan antar pribadi untuk menjadi pemain tim yang efektif. Ketika mempekerjakan anggota tim, di samping keterampilan teknis yang perlu diperhatikan untuk mengisi pekerjaan itu, harus pula dipastikan bahwa calon ini dapat memenuhi peran mereka maupun persyaratan teknis. Banyak calon yang melamar pekerjaan tapi tidak mempunyai keahlian tim. Bila menghadapi calon semacam ini, pada dasarnya para manajer mempunyai 3 pilihan, yaitu calon dapat menjalani pelatihan untuk membuat mereka menjadi pemain tim. Yang kedua, mentransfer individu itu ke unit lain di dalam organisasi tanpa tim. Yang ketiga, tidak mempekerjakan calon itu. Cara yang kedua adalah pelatihan. Sebagian besar orang yang dibesarkan pada lingkungan yang mementingkan prestasi individual dapat dilatih untuk menjadi pemain tim. Spesialis pelatihan menjalankan latihan-latihan yang memungkinkan karyawan untuk mengalami kepuasan yang dapat diberikan oleh kerja tim. Yang ketiga adalah ganjaran. Sistem ganjaran ini perlu diperbaiki untuk mendorong upaya kooperatif, bukan kompetitif. Promosi, kenaikan upah, bentuk-bentuk pengakuan lain hendaknya diberikan kepada individu yang untuk keefektifan mereka sebagai anggota tim yang kolaboratif.